Di balik sanjungan dan sorotan yang terus diarahkan pada Veda Ega Pratama, muncul kekhawatiran serius dari para pengamat balap. Honda Racing Asia dinilai terlalu fokus pada nilai komersial sang pembalap muda, namun mengabaikan satu hal penting, kualitas motor yang layak bersaing di level Moto3. Veda yang kini jadi wajah baru balap Asia memang membawa angin segar bagi Honda. Popularitasnya di Indonesia dan mulai menanjaknya nama di Eropa membuat pabrikan asal Jepang itu dibanjiri potensi sponsor baru. Namun, sayangnya, perhatian besar Honda justru tertuju pada aspek bisnis tersebut, bukan performa teknis yang seharusnya jadi fondasi karir jangka panjang Veda. Fakta di lintasan pun berbicara, saat menggunakan motor Honda terutama di kondisi lintasan basah, Veda kesulitan mengeluarkan kemampuan terbaiknya, bahkan nyaris terjatuh akibat tidak stabilnya motor saat race Film Junior GP terakhir. Sebaliknya, saat menunggangi KTM RC 250R di ajang Rockies Cup, ia tampil buas dan percaya diri meski trek sangat licin. Para pengamat menilai jika Honda tetap bertahan dengan mesin yang tidak di-upgrade dan hanya memanfaatkan nama besar Veda demi meraup sponsor, maka karir sang pembalap bisa terancam di kelas Moto3 yang kompetisinya brutal. Popularitas bisa membawa dia naik kelas, tapi performa motor yang buruk bisa menjatuhkannya lebih cepat. Honda harus sadar, Veda butuh lebih dari sekedar stiker sponsor di fairing motornya. Ia butuh mesin yang mampu menandingi KTM dan tim-tim papan atas lainnya, tambah pengamat tersebut. Saat ini masa depan Veda ada di persimpangan. Apakah Honda benar-benar akan berinvestasi untuk membangun motor yang bisa membawanya bersinar, atau hanya menjadikannya alat pemasaran semata? Jika jawaban Honda salah, bukan hanya Veda yang kalah, tapi juga masa depan balap Asia yang selama ini ia bawa di pundaknya. Pundit MotoGP Junior, Davide De Brivio, soroti jomblangnya kualitas motor Honda dengan KTM yang dipakai Veda. Ex-manajer Suzuki dan kini pundit MotoGP Junior, Davide De Brivio, mengeluarkan pernyataan tajam terkait perbedaan mencolok antara motor Honda dan KTM yang digunakan Veda Ega Pratama di dua kejuaraan berbeda. Menurut Brivio, kualitas teknis motor Honda saat ini kalah jauh dibandingkan KTM, yang justru mampu memaksimalkan potensi pembalap muda seperti Veda. Kalau dibandingkan langsung, motor Honda yang dipakai Veda di Junior GP saat ini benar-benar kalah level dibandingkan KTM yang ia tunggangi di Red Bull Rockies Cup. Performa, traksi hingga stabilitas di lintasan basah, semuanya menunjukkan gap besar, ujar Brivio dalam sesi wawancaranya dengan media balap Eropa. Brivio bahkan menyebut Veda mampu tampil menggila saat mengendarai KTM RC 250R di Sandring. Meski lintasan basah, sebaliknya, saat memakai motor Honda di ajang Film Junior GP, Veda terlihat harus menahan diri dan hampir terjatuh karena motor tidak stabil di tikungan. Yang menyedihkan adalah Veda punya bakat besar, tapi dengan motor yang tidak kompetitif, kita sedang membatasi kemampuannya. Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi KTM saat ini benar-benar lebih siap dalam hal teknologi dan pengembangan. Lanjut Brivio. Komentar ini memperkuat pandangan bahwa jika Honda tidak segera melakukan upgrade teknis, khususnya di sektor mesin dan sasis, mereka akan makin tertinggal dari pabrikan seperti KTM dan Leopard di Moto3. Veda kini berada di tengah situasi kompleks, dicintai karena bakat dan popularitasnya, tapi terancam tidak bisa tampil maksimal karena keterbatasan teknis dari motor yang ia pakai. Peringatan dari Davide De Brivio jadi sinyal keras bagi Honda bahwa jika ingin mempertahankan Veda, mereka tak cukup hanya mengandalkan kontrak dan sponsor. Mereka harus memberikan mesin yang benar-benar layak untuk bertarung di garis depan. Kasus Mario Aji bisa jadi pembelajaran. Veda diminta tak hanya lihat janji tapi juga kesiapan motor dari Honda. Kesuksesan Veda Ega Pratama menembus kancah balap internasional menuai pujian, namun juga menimbulkan kekhawatiran. Banyak pihak mulai mengingatkan Honda, meski menjadi pabrikan besar belum tentu selalu menjadi tempat terbaik bagi pembalap muda Indonesia untuk berkembang. Salah satunya adalah Mario Suryo Aji,
yang karirnya sempat stagnan di Moto3 hingga Moto2 karena dinilai tak mendapatkan dukungan teknis maksimal dari tim. Mario Haji yang sempat digadang-gadang jadi penerus era balap Indonesia harus berjuang keras dengan motor Honda yang disebut seadanya oleh para pengamat. Minim upgrade, kurangnya data pengembangan, hingga performa mesin yang tak kompetitif menjadi hambatan besar bagi Mario untuk menembus papan tengah Moto3 hingga kini berjuang keras di Moto2. Kasus Mario harus jadi banyak yang menilai Honda Racing Asia terlalu lambat merespon kebutuhan teknis para pembalapnya. Bahkan ketika pembalap seperti Mario atau pembalap Asia lainnya menunjukkan potensi, mereka tetap dibiarkan memakai paket mesin yang jauh tertinggal dari rival seperti KTM dan Leopard Racing. Kini, Veda berada di persimpangan penting. Meski performanya terus meningkat di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, keputusannya untuk menerima tawaran tim Moto3 dari Honda harus benar-benar diperhitungkan secara matang. Bakat saja tidak cukup di level dunia, tanpa dukungan mesin dan teknologi yang kompetitif, pembalap sehebat apapun akan terhambat. Veda harus belajar dari Mario Haji, pembalap Asia lainnya, bahwa memilih tim bukan hanya soal loyalitas, tapi juga kesiapan teknis. Jika salah pilih, berkarir bisa berhenti sebelum benar-benar dimulai. Veda punya daya dari komersial dan media yang luar biasa di Junior GP. Nama Veda Ega Pratama terus menanjak di ajang FIM Junior GP. Pembalap muda asal Indonesia ini tak hanya menunjukkan kemampuan balap yang luar biasa, tetapi juga dianggap sebagai salah satu pembalap dengan nilai tertinggi di kejuaraan tersebut, baik dari sisi performa, potensi masa depan, maupun nilai komersial. Sejumlah pengamat balap Eropa mulai menyebut Veda sebagai aset paling berharga dari Asia yang berlaga di Junior GP musim ini. Ia konsisten menembus papan tengah hingga depan, bersaing dengan nama-nama muda dari Eropa yang notabene memiliki akses ke fasilitas dan dukungan teknis lebih matang. Tak sedikit tim Moto3 yang mulai melirik Veda karena nilai strategisnya. Ia mampu membuka pintu sponsorship dari Asia Tenggara, sekaligus membawa nuansa baru dalam persaingan Eropa yang selama ini didominasi pembalap dari Spanyol dan Italia. Keberhasilan Veda di Red Bull Rookies Cup dan penampilannya yang semakin stabil di Junior GP menunjukkan bahwa ia bukan sekedar bintang viral, tapi benar-benar pembalap berkualitas dengan nilai pasar tinggi. Dengan kombinasi performa, karakter kuat, dan daya tarik global, Veda Ega Pratama menjadi sosok yang sangat bernilai di ajang Junior GP. Tinggal menunggu waktu, apakah tim dan pabrikan besar bisa melihat nilai ini dan memberikan tempat yang layak untuk pembalap muda Indonesia ini di level Moto3 dan seterusnya. Jadi menurut kalian, apakah Veda benar-benar harus mempertimbangkan untuk bertahan atau keluar dari tim Honda, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.